Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Wali Kota Bandar Lampung akan tutup tempat wisata dan kafe saat PPKM level 3. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana memiliki rencana untuk menutup sejumlah tempat wisata di saat momen PPKM level 3 Nataru pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu disebutkan Eva Duyana saat melakukan live Instagram melalui akun pribadinya di @eva_duyana pada Rabu 1 November 2021 malam. Tempat-tempat wisata nanti akan diminta untuk tutup sementara. Ia menyebut hal itu guna meminimalisir terjadinya perpindahan virus corona di lingkungan pariwisata saat libur nasional akhir tahun. Selain objek wisata, Eva juga akan meminta agar seluruh pengelola kafe untuk turut terlibat dalam masa itu. Pasalnya, menurutnya kafe menjadi tempat yang digemari oleh khalayak muda untuk nongkrong-nongkrong dan bersantai hingga larut malam. Yang boleh buka hanya restoran dan warung-warung, juga nanti pasar. Berita selanjutnya, Disnaker Lampung catat 5 daerah yang tidak ada kenaikan UMK. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mencatat 5 daerah dengan perhitungan upah minimum kabupaten atau kota yang melewati batas atas dan tidak ada kenaikan UMK. Adapun kelimanya, kata Kadisnaker Lampung Agus Nompitu adalah Waikanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Mesuji, dan Lampung Timur. Lanjutnya untuk UMP yang paling besar yakni Pemkot Bandar Lampung yang mencapai angka Rp30.811 atau meningkat dari tahun 2022 menjadi Rp2.770.794. Kalau sebelumnya UMP Bandar Lampung hanya Rp2.739.983. Memang wali kota mengusulkan kenaikannya sebesar Rp50.000. Akan tetapi usulan tersebut tidak sesuai dengan hasil formula penyesuaian nilai UMK. Maka usulan yang disampaikan wali kota tersebut tidak disetujui. Sementara itu kata Agus, Lamteng sekarang UMK-nya saat ini sebesar Rp2.444.079, tulang bawang Rp2.443.960, Waikanan Rp2.645.837, tulang bawang barat yakni sebesar Rp2.472.114, Lampung Barat senilai Rp2.536.682, Lampung Selatan Rp2.659.506, dan Metro senilai Rp2.459.317. Ditambahkan oleh Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Ariandi Syafrin mengatakan bahwa saat ini masih menunggu penetapan dari gubernur. Ini baru usulannya dan belum adanya penetapan. Sebenarnya ia rasa sudah ditandatangani oleh gubernur. Itu masih perhitungan Dewan Pengupahan Provinsi, jadi belum ada ketetapan gubernur. Tunggu saja prosesnya, ketetapannya masih menunggu pimpinan. Terpisah, Sekda Prof Lampung Farizal Darminto mengatakan bahwa penetapan UMK saat ini masih diproses. Saat ini penetapan untuk ditetapkannya UMK sekabupaten dan kota seprovinsi Lampung masih berproses dan tunggu saja. Berita selanjutnya, kasus pencurian sepeda motor di Bandar Lampung. Satu unit sepeda motor kembali menjadi sasaran pelaku pencurian sepeda motor. Kali ini Beat berwarna magenta hitam dengan plat nomor polisi BE2877ADS milik warga di Jalan Karet, Gang Vanili 2, Bandar Lampung, raib digondol pelaku pada Rabu 1 Desember 2021 siang. Pemilik motor yakni Amalia Agustin berusia 22 tahun mengungkapkan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Amalia mengaku terkejut saat mengetahui motor kesayangannya tersebut hilang
saat hendak menggunakan motornya. Saat kejadian, Amalia dari dalam rumah tidak mendengar suara yang mencurigakan, jadi tidak tahu kejadian tersebut. Menurut Amalia, tetangga sekitar rumah juga tak mengetahui kedatangan para pelaku. Namun yang tak habis pikir, Amalia menyebut motornya ditinggal dalam keadaan terkunci stang ditambah kunci ganda. Bahkan kondisi pagar rumah juga dalam keadaan terkunci. Namun menurutnya tidak ada jejak yang tertinggal di sekitar lokasi. Pagar sudah dikunci, begitu juga dengan motor ditambah stang terkunci arah kanan. Amalia menambahkan tidak ada CCTV yang terpasang di rumah termasuk tetangga-tetangga sekitar. Kehilangan sepeda motor itu juga belum dilaporkan korban ke aparat kepolisian setempat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyarankan korban untuk membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Menurutnya setelah menerima laporan tersebut, jajarannya segera melakukan penyelidikan. Devi menambahkan saat ini pihaknya masih mengejar sejumlah target operasi pelaku curanmor. Ia juga meminta kerjasama dengan masyarakat agar sebisa mungkin mengantisipasi terjadinya tindak pencurian. Berita selanjutnya, 12 saksi diperiksa Kejati Lampung terkait dugaan korupsi KONI. Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah provinsi pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung masih berlanjut hingga Rabu 1 Desember 2021. Tahap penyelidikan dengan meminta keterangan atau klarifikasi saksi dari perwakilan cabang olahraga unggulan ini sudah berlangsung sejak Senin 29 November 2021. Kasih Penkum Kejati Lampung 1, Made Agus Putra Adiana mengatakan, sesuai dengan jadwal pemeriksaan ada 12 orang saksi yang dimintai klarifikasi. Menurut Made, 12 orang saksi ini mewakili dari cabang olahraga unggulan pada perhelatan PON ke-20 di Papua 2021. Untuk itu, Made tak dapat menyebutkan berapa saksi yang hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan sejak Senin lalu, termasuk saksi-saksi yang harus dimintai klarifikasi oleh penyidik pada hari Rabu. Kalau khusus untuk hari Rabu ada saksi dari cabang olahraga senam lantai, muang thai, dan menembak. Diketahui selama 3 hari pemeriksaan saksi-saksi